Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhardi Gunawan, channel yang penuh inspirasi, edukasi, dan motivasi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhardi Gunawan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas materi tentang perbedaan ruang wawancara, televisi, radio, dan media cetak. You build me up, you break me down, and only you know how. I feel it all, I must Ricky Funky. Perbedaan ruang wawancara, televisi, radio, dan media cetak. Kita masuk ke yang pertama, wawancara pers atau media cetak. Wawancara pers dapat jauh lebih santai dan pernyataan dapat lebih panjang. Artikel, fitur, surat kabar, dan majalah akan meliputi isu secara lebih dalam dan memberikan lebih banyak ruang kepada Anda. Sebagian besar wawancara pers memiliki persyaratan yang sama dengan media elektronik, ditinjau dari sudut kesingkatan dan nilai berita. Sifat wawancara pers yang tampak santai dibandingkan dengan wawancara media elektronik dengan mikrofon, kabel, lampu, serta rasa urgensi dan ketenangannya sekiranya tidak menidurkan Anda ke dalam rasa keamanan yang salah. Wartawan pers mungkin memiliki gaya santai, tetapi mereka sama tajamnya dan persyaratan mereka sama penuntutannya seperti kelompok media elektronik mereka yang lebih glamor. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke yang kedua, yaitu wawancara televisi. Televisi dilihat sebagai tantangan besar oleh sebagian besar orang yang diwawancarai dan kebanyakan takut akan wawancara TV. TV lebih menuntut dalam arti audiens melihat Anda dan mengajar Anda. Bahasa tubuh, pakaian, latar belakang, dan gerakan Anda semuanya memberikan kontribusi pada komunikasi dan audiens. Jika kata muncul dengan benar tetapi Anda banyak berkeringat, Anda kelihatan tidak dapat dipercaya. Anda harus mengeluarkan suara dan melihat dengan benar. Jika seekor lalat bergerak perlahan di hidung Anda, pemirsa akan kehilangan semuanya yang Anda katakan karena mereka terlalu tersita melihat gerakan lalat tersebut. Penampilan termasuk pakaian, rambut, dan ekspresi muka penting di TV semuanya masuk dalam penilaian. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke yang ketiga, yaitu wawancara radio. Radio seyogyanya tidak dipandang sebagai televisi tanpa gambar. Radio memiliki karakteristik dengan manfaat komunikasi yang tidak dapat ditandingi oleh TV. Radio pengudara 24 jam sehari di sebagian besar kota dengan berita setiap jam serta banyak kesempatan bagi Anda untuk berbicara kepada audiens dalam acara talk show dan talkback. Radio menawarkan ruang lingkup lebih banyak dalam waktu penuh yang tersedia di sebagian besar keadaan. Transmisi radio telah berkembang 3 kali lipat dalam 25 tahun silam dengan lebih dari 1 miliar radio penerima di dunia. Kira-kira 1 untuk setiap 4 orang di bumi. Nah teman-teman, itulah 3 perbedaan antara televisi, radio, dan media cetak. Sekarang kita masuk ke perbedaan wawancara di televisi dengan di media lain. Yang pertama, suara audio. Perbedaan paling utama tentu saja adalah adanya unsur video atau audio. Sudah pasti dalam wawancara televisi, video dan suara Anda akan muncul. Dalam wawancara dengan media cetak, suara Anda akan dirubah dalam bentuk tulisan sehingga masih memungkinkan adanya perbaikan dalam hal tata bahasa, atau jika ada pendapat Anda yang bisa disalah tafsirkan, wartawan yang baik atau akan menghubungi Anda untuk mengkonfirmasi ulang dan dengan mudah perubahan itu bisa dituliskannya. Tapi di televisi ini berarti Anda harus merekam ulang dan itu tentu perlu waktu yang banyak. Baik, seterusnya yaitu sekali lewat. Televisi dan radio adalah medium sekali dengar. Karena itu jangan berbicara bertele-tele. Pastikan Anda bicara to the point, walaupun mungkin Anda diberikan waktu wawancara yang panjang. Baik, yang ketiga yaitu unsur emosi. Selama ini mungkin banyak yang berpikir bahwa wawancara melalui radio relatif lebih mudah
apalagi karena wajah Anda tidak nampak seperti di televisi. Tapi percayalah teman-teman sekalian, emosi Anda, suasana hati Anda, bahkan sering kepribadian Anda akan lebih nampak dari suara, sedangkan di televisi emosi langsung terlihat pada pemirsa di rumah. Karena itulah dalam wawancara televisi dan radio penting bagi Anda untuk menjadi diri sendiri. Ingat, baik teman-teman sekalian, itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang saya sampaikan semoga bisa menambah wawasan kita. Saya selaku pemateri